Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 5 di sini akan memberikan materi terkait trigonometri. Untuk itu, pertama-tama, yuk kita ketahui terlebih dahulu apa itu trigonometri. Trigonometri sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan sisi dan sudut dalam segitiga. Dalam materi trigonometri ini, teman-teman mungkin akan mendengar beberapa istilah yang cukup asing di telinga teman-teman. Contohnya di sini adalah sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Untuk sinus, untuk menyebut sudutnya kita menggunakan sin theta, kosinus, cos theta, tangen, tan theta, kosekan, kosekan theta, sekan sama dengan sekan theta, dan kotangen, kotangen theta. Theta di sini artinya sudut ya teman-teman. Nah, pertama-tama kami akan memberikan materi tentang perbandingan trigonometri. Untuk itu, di sini kami menggunakan contoh segitiga ABC supaya lebih mudah untuk mempelajarinya. Untuk lebih mudahnya lagi, mari kita beri nama-nama setiap sisi dari segitiga ini ya teman-teman. Yang pertama adalah sisi depan. Sisi depan pada segitiga ini itu terletak pada sisi AC karena posisinya di sini yang terletak di depan. Terus untuk sisi CB di sini kita beri nama sisi samping karena letaknya itu ada di samping. Dan untuk sisi AB kita beri nama sisi miring karena sisinya itu berbentuk miring. Oh iya teman-teman, ini sebelumnya dipergunakan untuk mempermudah kita dalam mempelajari tentang trigonometri atau menghafalnya ya teman-teman. Nah, seperti di sini misalnya kita ingin mencari nilai sin theta gitu. Nah, teman-teman bisa menggunakan cara praktisnya. Di sini sin theta itu memiliki rumus depan per miring. Sisi depan dibagi sisi miring. Cara mudah menghafalnya itu sin demi. Lalu sudut cos theta, nilai cos theta kita dapat mencarinya dengan cara samping per miring, atau bisa juga disingkat kosami agar kita lebih mudah untuk menghafalnya. Lalu untuk tan theta yaitu depan per samping, atau untuk lebih mudah menghafalnya kita bisa menggunakan tan desa. Lalu untuk kosekan theta sama dengan 1 per sin theta karena kosek merupakan kebalikan dari sin. Lalu untuk selanjutnya adalah nilai dari sekan theta yaitu sama dengan 1 per cos theta, dan kotangen theta yaitu sama dengan 1 per tangen theta. Baiklah teman-teman, di sini saya punya contoh soal segitiga siku-siku, dan di sini kita diminta untuk menentukan besaran sin, cos, dan tangennya. Pertama itu kita menentukan besaran sin. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, sin itu adalah rumusnya depan per miring, berarti de per mi. Kita singkat aja supaya mudah. Depannya itu 12, miringnya itu 13. Jadi hasilnya adalah 12 per 13. Selanjutnya itu nilai untuk cos. Seperti yang sudah diketahui, rumusnya adalah samping per miring. Sama dengan sampingnya adalah 5, miringnya adalah 13. Jadi hasilnya adalah 5 per 13 untuk nilai cos. Dan terakhir adalah untuk nilai tan. Tan tadi adalah depan per samping. D per sa. Sama dengan depannya 12, sampingnya itu 5. Jadi 12 per 5. Hasil dari 12 per 5 adalah 2,4. Jadi begitu ya teman-teman cara untuk menentukan besaran nilai sin, cos, dan tan dari segitiga di samping. Ya, sekian. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang trigonometri, yaitu sudut istimewa.
Silakan simak video berikut ini. Nah, berikut cara menghafal sudut istimewa. Sudut sinus itu menggunakan jari sebagai pengantarnya agar lebih mudah. Pada jari jempol 0 derajat, jari telunjuk 30 derajat, jari tengah 45 derajat, dan jari manis 60 derajat, serta jari kelingking 90 derajat. Langkah yang keduanya yaitu tulis setengah pada tiap-tiap jari tersebut. Lalu kita tulis akar 0 sampai akar 4 pada dari sebelah kiri jari. Nah, didapatkanlah seperti yang di video berikut. Mari kita masuk ke contoh soal untuk sudut istimewa ini. Ada 5 contoh soal tabel yang akan kita bahas. Istimewa. Nah, kita akan mulai membahas soal nomor 1, yaitu sin 60 derajat ditambah cos 45 derajat. Untuk sin 60 derajat yaitu setengah akar 3. Maka kita akan menuliskannya setengah akar 3. Untuk cos 45 derajat kita lihat di tabel lagi, yaitu setengah akar 2. Maka hasil dari setengah akar 3 ditambah setengah akar 2 adalah setengah akar 3-nya, akar 3 ditambah akar 2. Nah, itulah hasil dari nomor 1. Untuk soal nomor 2 yaitu kotangan 60 derajat dikali sin 45. Kotangan 60 yaitu sepertiga akar 3. Kalau sin 45 yaitu setengah akar 2. Sepertiga akar 3 dikali setengah akar 2 yaitu 1/6 akar 6. Akar 3 dikali akar 2 yaitu akar 6. Nah, itulah hasil dari kotangan 60 dikali sin 45 yaitu 1/6 akar 6. Untuk soal nomor 3 yaitu sin 30 derajat dikali sin 45 derajat ditambah cos 30 derajat dikali sin 45 derajat. Sin 30 derajat yaitu setengah, sin 45 derajat yaitu setengah akar 2, cos 30 derajat. Nah, mari kita lihat tabel lagi. Nah, yaitu setengah akar 3. Dan sin 45 derajat yaitu setengah akar 2. Maka kita dapat hasilnya yaitu 1/4 akar 2 ditambahkan 1/4 akar 6. Akar 3 dikali akar 2 yaitu akar 6. Akar 3 dikali akar 2 akar 6. Maka 1/4 akar 2 ditambah 1/4 akar 6 yaitu
1/4 akar 2 ditambah akar 4, akar 2 ditambah akar 6. Nah, itulah hasilnya. Soal nomor 4 yaitu sin 60 derajat dikali cos 30 dikulang 60 derajat dikurang cos 60 derajat dikali sin 30 derajat. Sin 60 derajat yaitu, mari kita lihat ke dalam tabel lagi, setengah akar 3. Setengah akar 3 dikali cos 30 derajat. Cos 30 derajat yaitu setengah akar 3. Dikurang cos 60 derajat. Cos 60 derajat yaitu setengah. Dikali sin 30 derajat. Sin 30 derajat yaitu setengah. Maka hasilnya yaitu setengah akar 3 dikali setengah akar 3 adalah 1/4 akar 6. 1/4 akar 9. Nah, karena akar 9 itu 3, jadi hasilnya 1/4 kali 3 dikurang setengah dikali setengah yaitu 1/4. Hasilnya yaitu 3/4 dikurang 1/4 sama dengan 2/4. Sama 2/4 dapat disederhanakan menjadi 1/2. Untuk soal yang terakhir yaitu sin 45 derajat dikali sin 60 derajat dibagi kotangan 45 derajat. Sin 45 derajat yaitu setengah akar 2 dan sin 60 derajat yaitu setengah akar 3 lalu dibagi dengan kotangan 45 derajat. Kotangan dari 45 derajat yaitu 1, maka hasilnya adalah 1/4 akar 6/1. Dan itulah hasil akhirnya yaitu 1/4 akar 6. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami. Di sini kami akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu mengenai sistem kuadran sederhana. Pertama-tama, teman-teman udah tahu belum apa itu arti kuadran? Kalau belum, kuadran itu artinya adalah 1/4 dari lingkaran. Nah, di sini sudah tertera tabel mengenai sudut-sudut istimewa mulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Mulai dari sin, cos, tangen, kosekan, sekan maupun kotangen. Tetapi muncullah pertanyaan, gimana sih nanti cara kita menyelesaikan pertanyaan jika yang ditanyai nilai sudutnya itu lebih dari 90 derajat. Misalnya ditanya nilai dari sin 120 derajat, atau yang ditanya misalnya nilai dari cos 240 derajat. Intinya pertanyaannya itu nilai sudutnya itu lebih dari 90 derajat dan tidak ada di dalam tabel ini. Untuk itu, kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan sistem kuadran. Di sini telah tertera 2 buah garis saling tegak lurus yang akan kita bagi menjadi 4 kuadran nantinya.
Karena satu lingkaran ke 360 derajat, maka di sini dibagi sudutnya mulai dari 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan kembali ke titik awal sehingga totalnya 360 derajat. Kemudian, pada bagian 0 derajat sampai 90 derajat kita sebut sebagai kuadran 1. Sedangkan dari 90 derajat sampai 180 derajat kita sebut sebagai kuadran 2. Dari 180 derajat ke 270 derajat kita sebut sebagai kuadran 3. Dan dari 270 derajat sampai 360 derajat kita sebut sebagai kuadran 4. Untuk kuadran 1, sudutnya itu dapat kita sebut sebagai theta atau sudut-sudut lainnya, atau bisa juga kita sebut sebagai sudut 90 derajat min theta. Untuk kuadran 2 bisa kita tentukan dengan 90 derajat plus theta atau 180 derajat min theta. Untuk kuadran 3 bisa ditentukan dengan 180 derajat plus theta atau 270 derajat min theta. Sedangkan untuk kuadran 4 bisa ditentukan dengan 270 derajat plus theta atau 360 derajat min theta. Di setiap kuadran ini, nilai dari sin, cos, dan tangennya itu ada yang positif dan ada juga yang negatif. Untuk kuadran 1, semua nilainya positif, baik sin, cos, tangen, kosek, sekan, ataupun kotangen. Sedangkan kuadran 2, hanya nilai sin dan pasangannya itu kosekan yang bernilai positif. Kuadran 3, hanya tangen dan kotangen yang bernilai positif. Dan kuadran 4 hanya cos dan kosekan yang bernilai positif. Nah, kedepannya satuan sudut yang kita temui itu tidak hanya dalam bentuk derajat saja, tetapi juga bisa dalam bentuk radian. Misalnya 90 derajat itu sama dengan pi per 2, 180 derajat sama dengan pi, 270 derajat sama dengan 3 pi per 2, dan 360 derajat sama dengan 2 pi. Baiklah, di sini ada 3 contoh soal. Pertama, kita akan menjelaskan tentang sin 120 derajat. Di sini kita mengambil yang di kuadran, karena terletak di kuadran 2, kita mengambil yang 180 derajat min theta. Jika yang di kuadran 3 kita mengambil 180 derajat plus theta, dan yang di kuadran 4 kita mengambil 360 derajat min theta. Baiklah, di sini sin 120 derajat itu sama dengan sin 180 dikurang 60. Kenapa dikurang 60? Kenapa min 60? Karena 180 dikurang 60 itu hasilnya itu 120. Nah, jadi sin 180 dikurang 160, fungsi sinnya tidak berubah, yaitu tetap sin. Dan sudut yang kita ambil adalah sudut yang baru, yaitu sudut 60 derajat. Karena sudut 120 derajat berada di kuadran 2, artinya nilai sinnya itu bernilai positif. Sehingga sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Selanjutnya adalah cos 240. Cos 240 sama dengan, kita ambil yang di kuadran 3, 180 plus theta. Jadi cos 180 plus 180 60. Sudutnya yaitu cos 60. Karena terletak di kuadran 3, dan di kuadran 3 itu yang bernilai positif hanya tan dan tangen, maka cos di sini jadinya bernilai negatif. Jadi min cos 60 sama dengan min setengah. Selanjutnya adalah tan 315. Tan 315 kita ambil di kuadran 4, yaitu yang bagian 360 derajat dikurang theta. Tan 360 dikurang 45 sama dengan nilai tannya berubah menjadi min, karena yang positif di kuadran 4 itu adalah cos. Jadi min tan 45 sama dengan min 1.
Nah, sekian materi dari kami terkait sistem kalian sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang aturan sinus dan kosinus segitiga, yang dimana aturan sinus adalah aturan yang berfungsi menghubungkan sisi dan sudut segitiga. Aturan ini dapat digunakan pada segitiga apapun dengan sisi dan sudut yang berlawanan yang diketahui. Sementara itu, aturan kosinus adalah aturan yang menghubungkan ketiga sisi ke satu sudut. Aturan kosinus ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara nilai kosinus dan kuadrat panjang sisi pada salah satu sudut segitiga. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada soalnya. Nah, selanjutnya pada soal yang kedua kita akan membahas tentang aturan kosinus. Pada soal ini, diketahui segitiga ABC yang dimana panjang sisi A adalah 6, panjang sisi B adalah 8, dan diketahui bahwa besar sudut C adalah 60 derajat Celcius. Jadi yang ditanya di sini adalah C. Nah, sekarang kita mempunyai segitiga A, B, dan C. Di sini adalah A-nya sama dengan 6, B-nya sama dengan 8, dan sudut C-nya sama dengan 60 derajat Celcius. Jadi pada soal ini yang ditanya adalah sisi C-nya. Nah, dari sini dengan mempergunakan aturan kosinus dapat diperoleh C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 dikali A dikali B dan dikali cos C. Nah, selanjutnya diperoleh 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurangi 2 dikali 6 dikali 8 lalu dikali cos 60 derajat. Nah, selanjutnya 36 ditambah 64 dikurangi 96 cos dari 60 derajat itu kan setengah, jadi setengah. Nah, selanjutnya hasilnya 100 dikurangi dengan 48. Nah, C kuadrat sama dengan 52 atau akar 52. Nah, sama dengan juga 2 akar 3. Baiklah, saya akan membahas tentang aturan sinus pada soal pertama. Pada segi 3 ABC yang panjang sisinya A adalah 6 akar 3, sedangkan pada sudut A adalah 60 derajat dan pada sudut B adalah 40 derajat. Nah, di sini yang ditanya adalah panjang sisi B. Menurut aturan sinus, A per sin A itu sama dengan B per sin B. Sehingga dari sini dapat kita peroleh A-nya adalah 6 akar 3 per sin 60 derajat. Itu sama dengan B sin 45 derajat. Sehingga dari sini diperoleh 6 akar 3. Nah, sin dari 60 derajat itu kan setengah akar 3. Jadi 6 akar 3 per setengah akar 3 itu sama dengan B. Nah, sin 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Jadi, B per setengah akar 2. Lalu, dari sini dapat kita coret akar 3 dengan akar 3 dan setengah dengan akar setengah. Jadi, dari sini kita dapat menghasilnya yaitu B itu sama dengan 6 akar 3. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Misalnya kita bagi di dua ruas dengan cos kuadrat alfa. Maka kita peroleh sin kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa, kemudian cos kuadrat alfa dibagi dengan cos kuadrat alfa, dan ruas kanan 1 dibagi dengan cos kuadrat alfa. Nah, di sini sin kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa, lihat identitas perbandingan. Sin per cos ini nilainya adalah tan, jadi cos kuadrat dibagi dengan cos kuadrat sama dengan tan kuadrat alfa, kemudian ditambah cos kuadrat alfa dibagi dengan cos kuadrat alfa. Karena pembilangan dan penyebutnya sama, maka ini nilainya adalah 1. Kemudian ruas kanannya 1 dibagi dengan cos kuadrat alfa. 1 per cos itu adalah sekan. Sekarang kita cari identitas lainnya. Sama dari sini, dari sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Sekarang kedua ruas kita bagi dengan sin kuadrat alfa. Jadi kita peroleh sin kuadrat
dibagi sin kuadrat, cos kuadrat dibagi sin kuadrat, dan 1 dibagi sin kuadrat. Jadi ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan sin kuadrat alfa. Sekarang sin kuadrat alfa dibagi dengan sin kuadrat alfa sama dengan 1. Kemudian ditambah cos kuadrat alfa dibagi sin kuadrat alfa. Cos dibagi sin itu adalah kotangen. Jadi kotangen kuadrat alfa sama dengan 1/sin kuadrat alfa. 1/sin itu kan sama dengan kosekan. Jadi 1/sin kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Pertama, kita uraikan terlebih dahulu rumus-rumus yang akan kita gunakan, yaitu rumus dan jumlah selisih dua sudut. Pertama, untuk sinus, rumus untuk sinus A tambah B itu dijabarkan dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Kemudian untuk sin A kurang B, rumusnya adalah sin A cos B dikurang cos A sin B. Jadi rumus ini ada polanya, sengaja saya beri warna kuning dan oranye untuk bisa lebih mudah menghafal polanya. Jadi polanya adalah sin cos cos sin untuk mencari jumlah dan selisih dua sudut pada sinus. Kemudian, adapun rumus kosinusnya adalah cos A tambah B sama dengan cos A cos B dikurang sin A sin B. Kemudian untuk cos A kurang B itu sama dengan cos A cos B ditambah sin A sin B. Kemudian rumus untuk tangan, tan A tambah tan B yaitu tan A tambah tan B per 1 kurang tan A tan kali tan B, dan untuk tan A kurang B yaitu tan A kurang tan B per 1 tambah tan A kali tan B. Ini yang kita gunakan untuk rumus selisih dua sudut pada tangan. Untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh soal yang pertama, yaitu tentukan nilai dari sin 75 derajat. Penyelesaiannya yaitu pertama kita kerjakan mencari sinus 75 derajat. Dapat kita uraikan menjadi sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Karena 45 derajat ditambah 30 derajat itu adalah 75 derajat. Ini adalah merupakan jumlah dua sudut pada sinus. Jadi yang kita ketahui rumusnya adalah sin A tambah B sama dengan sin A cos B tambah cos A sin B. Berarti untuk sin 45 derajat tambah 30 derajat kita dapat ketahui bahwa alfanya sama dengan 45 derajat dan B-nya sama dengan 30 derajat. Sehingga sin 45 tambah 30 dapat kita uraikan sin 45 derajat cos 30 derajat ditambah cos 45 derajat sin 30 derajat. Kemudian kita masukkan sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2 cos per 2 akar 3 ditambah per 2 akar 2 dikali 1 per 2. Kemudian kita kalikan 1/2 kali 1/2 yaitu 1/4. Akar 2 dikali dengan akar 3 itu sama dengan akar 6. Lalu kita jumlahkan dengan 1/2 kali 1/2 sama dengan 1/4. Lalu 1/2 nya kita tuliskan. Kita peroleh hasilnya sama dengan 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Lalu kita bisa faktorkan 1/4-nya. Bentuk ini bisa kita faktorkan 1/4-nya seperti. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumus sudut ganda trigonometri. Nah, teman-teman, yang pertama yaitu sin 2 alfa yang dirumuskan dengan 2 sin alfa dikali cos alfa. Kemudian, rumus tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa dibagi 1 dikurang tan kuadrat alfa. Terakhir yaitu cos 2 alfa yang bisa kita rumuskan menjadi cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa, atau bisa juga dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa, dan yang terakhir yaitu 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Jadi teman-teman, kita bisa memilih salah satu di antara tiga rumus tersebut untuk mencari cos 2 alfa. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke pembahasan contoh soalnya. Pertama, kita masuk ke soal jika cos A sama dengan 8/17 dan A sudut lancip, maka nilai dari sin 2A adalah. Nah, jelas dari soal ini ditanyakan sin 2A, maka untuk mencari sin 2A sama dengan
Atau langsung saja kita masukkan ke rumusnya, yaitu 2 sin A dikali cos A. Nah, pada soal kita sudah mendapatkan cos A sama dengan 8/17. Tetapi kita belum memiliki sin A-nya. Nah, untuk mencari rumus sin A, kita memerlukan membuat segitiga siku-siku, yaitu seperti berikut. Kita bisa membuat segitiga siku-siku. Lalu yang kita ketahui yaitu hanya cos A sama dengan 8/17. Dan cos itu merupakan perbandingan dari sisi samping dan sisi miring. Dapat kita tuliskan yaitu sisi sampingnya 8 dan sisi miringnya 17. Dan dengan menggunakan triple Pythagoras, dapat kita peroleh sisi depannya adalah 15. Nah, dari sini dapat kita peroleh nilai dari sin. Nah, sin ini dapat kita peroleh dengan perbandingan yaitu sisi depan per sisi miring. Dan dapat kita peroleh yaitu sin A-nya sama dengan 15/17 dan sisi 15-nya yaitu sisi depan dan sisi 17-nya yaitu sisi miring. Lalu sin A sama dengan 15/17. Jadi langsung saja kita masukkan ke dalam nilainya yaitu sama dengan 2 dikali 15/17 dikali 8/17. Nah, langsung saja kita kalikan yaitu 2 dikali 15 yaitu 30 dan dikali 8 yaitu 240. Nah, berarti yaitu sama dengan 240 dan 17 dikali 17 yaitu 289. Dari sini kita memperoleh hasil dari nilai sin 2A yaitu sama dengan 240/289. Baiklah, pada materi kali ini saya akan membahas tentang materi rumus perkalian, penjumlahan, dan pengurangan trigonometri yang merupakan kelanjutan dari materi rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut. Nah, rumus perkalian, penjumlahan, dan pengurangan trigonometri ini biasanya akan banyak kita gunakan pada materi integral dan limit. Jadi, kita harus ingat rumus-rumus ini karena akan sangat berguna untuk materi lainnya dan dalam matematika. Nah, baiklah, pada layar sudah terlihat adanya rumus dan juga soal. Kita akan memasuki soal pertama, yaitu 2 sin 45 derajat dikali dengan cos 15 derajat. Soal ini sepertinya masuk pada aturan pertama ya teman-teman, rumus pertama, yang dimana 45 derajat itu alfa dan 15 derajat itu beta. Nah, ini masuk pada rumus pertama. Baiklah. Selanjutnya, sin 45 derajat ditambah dengan 15 derajat, lalu dijumlahkan sin 45 derajat dikurangi 15 derajat. Nah, jadi sama dengan setengah akar 3 ditambah setengah. Nah, kalau secara umum ini sudah selesai ya teman-teman, namun secara MTK-nya yaitu setengahnya ini dikeluarkan dan menjadi setengah dikali 1. Jadi hasilnya setengah akar 3 ditambah 1. Nah, lanjut pada soal nomor 2 yaitu 4 cos 105 dikali sin 75 derajat. Jadi acuan kita pada rumus nomor kedua ya teman-teman. Jadi di sini kita dapat mengubah 2x kuadrat cos 105 derajat dikali sin 75 derajat. Berarti ini kita menggunakan rumus nomor 2 yang nantinya 105 ini diganti dengan alfa dan 75 ini kita ganti dengan beta. Nah, kita di sini menggunakan rumus perkalian dan penjumlahan, ya di mana 2 sin 180 derajat dikurangi sin 30 derajat Celcius. Jadi bisa kita hitung 2 dibuka kurung, 0 dikurang setengah, lalu tutup kurung, menjadi 0 ini kan habis ya teman-teman. Berarti
2 buka kurung min setengah. Jadi 2 ini bisa kita coret dengan duanya. Jadi hasilnya itu menjadi min 1. Jadi dari nomor 2 ini kita mendapati hasilnya min 1.